Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Oplos Pertalite jadi Pertamax. Modus korupsi Pertamina terkuak, rugikan negara Rp193 triliun. Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, RS, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama, KKS, tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023. Selain RS, Kejagung menetapkan 6 tersangka lainnya, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, YF, SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan APT selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dewe selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa, sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gereja selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian hingga Rp193,7 triliun. Kejagung pun telah mengungkap modus PT Pertamina Patraniaga dalam kasus ini. Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Pembelian Pertalite juga dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembayaran, untuk RON 92, Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90, Pertalite, atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage, depo untuk menjadi RON 92. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa, tanggal 25 Februari tahun 2025. Berikut peran ketujuh tersangka kasus korupsi tersebut. Rifa Siahaan, RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga SDS, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional YF, pejabat di PT Pertamina International Shipping MKAN, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa DW, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Gereja, Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Rifa Siahaan bersama SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Mereka juga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Rifa Siahaan bahkan menyulap BBM Pertalite menjadi Pertamax. Di sisi lain, YF melakukan markup kontrak pengiriman pada saat impor minyak mentah dan produk kilang melalui PT Pertamina International Shipping. Akibatnya markup kontrak pengiriman yang dilakukan tersangka YF, negara harus membayar fee sebesar 13-15% yang menguntungkan tersangka MKAN. DW bersama gereja melakukan komunikasi dengan tersangka AP agar bisa memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi. Gereja dan DW juga mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah serta dari tersangka Rifa Siahaan untuk produk kilang. Atas serangkaian perbuatan para tersangka tersebut, menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, yang akan dijual ke masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu memberikan kompensasi subsidi yang lebih tinggi bersumber dari APBN. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp193,7 triliun, pungkas Kohar. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 3 Junto Pasal 18 UU Tipikor Junto Pasal 55 Ayat tersebut 1 pertama KUHP. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya
yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Trenggalek YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.